Indonesia. Kali ini saya akan mencoba rute terbaru Transjakarta, yaitu Koridor 14, yang melayani Senen ke Stadion Kebanggaan kita semua, yaitu Jakarta International Stadium, atau kita singkat JIS. Salah satu tempat naik bisnya adalah dari halte Senen di samping Plaza Atrium, arah RSPAD. Bukan halte Sentral Senen. Itu loh, halte yang GPU-nya kayak piano itu. Dari halte Sentral Senen, teman-teman bisa keluar dan jalan kaki ke halte ini. Nggak terlalu jauh kok. Atau bisa juga turun di halte Atrium jika sebelumnya teman-teman naik Transjakarta dengan rute Pulau Gadung Harmoni, kemudian jalan kaki menuju halte ini. Halte ini juga dilewati beberapa moda transportasi seperti Mikrotrans, Minitrans, Metrotrans, bahkan bus listrik Jakarta yang baru-baru ini diresmikan. Cukup lama saya menunggu bus yang akan menuju ke JIS. Mungkin karena ini weekend. Overall, halte ini bagus, cuma sayang sedikit kurang rapi dan teratur. Malah jadi tempat neduh ojol saat hujan seperti ini. Petunjuk di halte ini pun masih minim, tidak seperti di halte Sudirman Tamrin. Nah, ini adalah bis listrik yang baru saja diresmikan. Next time mungkin bakal saya coba juga bus ini. Bus listrik masa uji coba sudah pernah saya review, linknya bisa dilihat di pojok kanan atas. Kalau yang ini Minitrans rute Senen ke Gondang Dia. Kalau yang angkot ini namanya Mikrotrans. Mikrotrans ini rute Pulau Gadung Senen. Ingat ya teman-teman, sebutannya Mikrotrans, bukan Jaklinggo. Udah 2022, masa masih salah sebut sih? Nah, itu dia bis ke JIS-nya. Cukup lama sih nunggu, tapi nggak apa-apa lah. JIS ya, Pak? Iya, betul, Pak. Seperti biasa, tap in dulu. Tarifnya Rp3.500. Wah, murah banget. Karena cukup lengang, saya duduk di kursi depan saja biar dapat view yang jelas. Dari halte bis ini, bis akan lurus sampai ke gedung Kemenkyu, lalu belok kanan ke arah Terminal Senen. Bisa dilihat interior bisnya sama seperti bis Metrotrans pada umumnya. Di kanan ini adalah gedung Danapala Kemenkyu. Rute bis ini masih uji coba yang dimulai pada awal bulan Maret kemarin. Jadi masih banyak yang bisa diimprove ke depannya. Bis ini akan berhenti di halte pinggir jalan yang sudah eksis sebelumnya dan di Palang Bus Stop. Nah, ini salah satu bus stop yang nanggung posisinya.
menjadikan sopir sulit menepi, tapi sebenarnya strategis karena di depan sekolah. Perjalanan dilanjutkan lurus ke arah Terminal Senen, tapi tidak masuk ke terminalnya teman-teman, hanya berhenti di bus stop di bawah JPO. Di pemerintahan inilah sebenarnya titik bis ini dimulai. Bisa dilihat, driver sedang menuliskan beberapa catatan di kertas laporannya. Kurang lebih 5 menit di sini, perjalanan dilanjutkan. Dari Terminal Senen, bus belok kiri ke arah Underpass Senen melewati halte Sentra Senen yang tadi saya sebutkan di awal video. Tapi ingat ya teman-teman, kita tidak bisa naik bis ini via halte Sentral Senen karena tipe busnya berbeda dengan Transjakarta BRT. Setelah dari underpass, bis akan ambil jalur kiri mengarah ke Kemayoran. Dimulai dari sini, banyak bus stop yang secara kasat mata nggak kelihatan, dan menurut saya kurang strategis peletakannya. Setelahnya, bis belok kiri ke Jalan Tanah Tinggi Barat. Di sini jalannya lumayan sempit bagi Metro Trans, namun sisi positifnya warga jadi bisa mengakses transportasi publik berkualitas tanpa jauh-jauh ke jalan besar. Jalannya lumayan lengang saat weekend. Mungkin akan padat merayap saat weekday dan jam kantor. Kalau yang ini haltenya proper untuk menunggu bis, apalagi di depan minimarket.
salah satu contoh plang bus stop yang nggak kelihatan. Kalau nggak terbiasa mungkin pada nggak tahu kalau ini tempat naik turun penumpang bis. Yang ini juga ketutupan sama palang lain. Bus kemudian belok kiri ke arah Kemayoran. Untuk menghemat waktu, beberapa scene akan saya percepat. Kemudian bis akan masuk jalur lambat untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di bus stop. Belum ke Kemayoran kalau belum lewat patung ondel-ondel ini. Ini juga salah satu bus stop yang menurut saya agak berbahaya karena di persimpangan jalan. Walaupun jalannya sebenarnya tidak terlalu ramai, bahkan bisa dibuat anak-anak main bola. Bus kemudian masuk jalur cepat untuk memutar arah menuju kawasan Sunter. Cukup susah manuver bis di sini karena setelah memutar, bis harus langsung masuk ke jalur lambat lagi. Halte ataupun bus stop di kawasan sini tidak terlalu banyak karena bukan kawasan permukiman ataupun perkantoran. Rute Transjakarta BRT pun juga jarang melewati daerah sini. Bisa dilihat di depan itu adalah Wisma Atlet. Kemudian bis belok kiri mengarah ke Sunter.
Dari sini sebenarnya tinggal lurus terus menuju ke JIS. Beberapa bus stop di sini juga menurut saya tidak pas penempatannya. Ada juga halte yang alih fungsi malah jadi tempat jualan. Akhirnya setelah 20 menitan perjalanan, sampailah di tujuan terakhir, yaitu Jakarta International Stadium. Keren banget ya stadionnya. Dari luar aja udah keren, apalagi dalamnya ya. Sayang saat video ini dibuat, kesempatan tur stadion belum dibuka untuk warga KTP non-DKI. Semoga next bisa mencoba lihat-lihat di dalam stadionnya. Ini tampak keluar dari bis Metro Trans yang tadi saya naiki. Kalau ini Transjakarta rute JIS 3 yang melayani rute Harmoni JIS. Berbeda dengan Metro Trans, untuk naik bis ini harus melalui halte Transjakarta. Beberapa di antaranya halte Sunter, Pasar Baru Timur, Juanda, Pecenongan, dan terakhir Harmoni. Sebenarnya tidak terlalu banyak halte yang dilewati, namun dengan tujuan akhir Harmoni, maka rute ini akan banyak penumpangnya karena strategis. Dari Harmoni bisa melanjutkan perjalanan ke banyak rute lainnya di Jakarta. Yuk kita tengok tipis-tipis seperti apa JIS itu. Bisa dilihat jarak dari halte ke stadionnya tidak terlalu jauh. Yang ini mungkin halte kedatangan atau keberangkatan untuk rute Harmoni, karena haltenya tinggi seperti layaknya halte Transjakarta. Desain haltenya simple, tidak ada pintu masuk yang mana berarti tap-in-nya di dalam bis. Tidak ada tempat duduk juga, hanya sandaran seperti di stasiun KRL. Dari segi ukuran sepertinya kurang besar, mengingat nantinya ada ribuan supporter yang akan datang dan pulang dari halte ini dalam waktu yang bersamaan. Kedepan mungkin sistem antrian masuk bisnya harus diatur agar lebih rapi dan tertib. Rangkuman singkat dari video ini,
Rute ini sebenarnya membantu sekali bagi penonton yang tidak ingin repot mencari lahan parkir di JIS. Jadi semua orang bisa ke JIS dengan mudah dengan transportasi publik. Bis ini juga nyaman dan melewati jalur strategis. Yang perlu diperbaiki mungkin halte dan bis stop bisa dibuat agar lebih proper dan nyaman. Ya, semoga setelah nanti rutenya resmi, beberapa kekurangan bisa diperbaiki. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di video lainnya. Bye.